6 tahun aktif dalam grup, mereka itu tidak mendapatkan uang gitu. Jadi menghapus semua postingannya selama promosi solonya karena Agai ini. Anda bisa tahu betapa buruk mereka yang telah meminta supaya agensi dari Daesik yaitu JYP Entertainment berhenti memperlakukan Daesik dengan cara yang tidak adil. Halo, what's up guys? I'm Iso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan sebelum kita ngebahas tentang topik-topiknya, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita mulai ngebahas beritanya bersama-sama. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita yang mungkin akan membuat kalian juga merasa agak kasihan gitu ya, dengan cerita dari salah satu girl group. Jadi girl group yang aku masukkan di sini adalah Fiestar. Nah, salah satu membernya di sini mengungkapkan bahwa selama 6 tahun aktif dalam grupnya, Fiestar ini belum sama sekali mendapatkan penghasilan. Pada tanggal 5 Juli, Yezy itu tampil sebagai bintang tamu di saluran YouTube yang memperbaharui pemirsa mereka tentang keadaan terkini banyak selebriti yang berbeda. Selama episode tersebut, Yezy dengan jujur berbagi di balik layar rekaman untuk Mnet I'm Pretty Rap Star 2, di mana ia ini mendapatkan banyak sekali penggemar dikarenakan keterampilan rapnya yang benar-benar memukau. Dia juga pernah mengungkapkan bagaimana grupnya itu sampai bubar. Dia kembali mengatakan, kami harus menghadapi kenyataan, kami bersyukur bahwa agensi berinvestasi pada kami. Tetapi, model keuntungan tidak hanya berkelanjutan untuk grup kami tahu kami tidak mendapatkan banyak popularitas dengan masyarakat umum. Kami kemudian menyepakati bersama dengan agensi untuk bubar di akhir kontrak kami dan tidak ada drama. Yezy kemudian melanjutkan, beberapa orang mengatakan bahwa kami tidak bekerja cukup keras, tetapi pada kenyataannya kami menghabiskan seluruh masa muda kami untuk mempromosikan sebagai grup. Tetapi pada akhirnya semua bermuara pada angka. Saya tidak berpikir kami tidak melakukannya, kami melakukan yang terbaik hanya karena kami tidak menarik nomor yang bagus atau muncul di televisi. Saya pikir kami tidak berpromosi pada waktu yang tepat. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak mendapatkan uang selama 6 tahun aktif di Fiestar. Dan untungnya agensi memberi mereka uang saku, jadi mereka juga cukup bersyukur untuk hal tersebut. Namun cukup sulit dikarenakan mereka juga merasa seperti berada di tempat yang sama, tidak peduli seberapa keras mereka terus berlari atau mengejar impian mereka untuk sukses dalam grup tersebut. Sementara itu, Yezy juga baru-baru ini telah comeback dengan Secreto. Well guys, itu adalah cerita dari Yezy yang mana selama berkarir bersama dengan Fiestar 6 tahun aktif dalam grup, mereka itu tidak mendapatkan uang gitu. Namun di sini untungnya ya, agensinya itu masih baik hati memberikan mereka uang saku. Jadi ini merupakan realita ya, realita yang harus kalian juga tahu bahwa untuk menjadi idol K-pop itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Nggak semua idol K-pop itu mendapatkan uang yang banyak dari pekerjaan mereka, nggak semua. Ada beberapa idol K-pop seperti contohnya yang Yezy dari Fiestar ini, itu bahkan tidak mendapatkan uang selama dia itu berkarir bertahun-tahun di industri musik K-pop. Karena mereka juga tidak sukses kayak gitu guys. Apalagi kalau mereka penjualan albumnya kurang bagus gitu ya kan. Itu balik modal aja susah. Bayangin untuk sekali comeback itu mereka ngabisin banyak banget uang loh guys. Belum untuk buat album, buat lagu, buat musik video, nyewa ini, nyewa itu, nyewa kostum buat tampil di acara musik, banyak banget yang dikeluarin. Dan itu semua nggak akan balik modal gitu kalau penjualan album mereka itu dikit. Makanya banyak aktivitas yang dilakukan oleh grup-grup K-pop, mulai dari fansign, konser, penjualan album, penjualan merchandise, tampil di V-Live, pokoknya banyak banget. Kalau mereka nggak ngelakuin itu, balik modalnya itu susah. Kalau modal nggak kembali-kembali, jangankan uang untuk mereka, ntar pas comeback juga nggak tahu apakah mereka akan comeback atau nggak, karena mereka juga nggak punya duit guys. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini beritanya agak kurang enakan, datangnya dari berbagai idol K-pop yang melakukan tes COVID-19, dikarenakan mereka juga katanya berkontak dengan orang yang positif. Dan bahkan ada di sini salah satu member dari boy group, nama grupnya adalah Noir, yaitu Minhyuk, dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 6 Juli, perusahaan produksi Steve Wave di balik musikal On Air spin-off mengumumkan musikal tersebut akan dihentikan selama 2 minggu dengan menyatakan musik akan ditangguhkan dari tanggal 7 Juli hingga tanggal 18 Juli waktu Korea Selatan sesuai dengan hasil investigasi oleh otoritas karantina.
Kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan penonton atas penangguhan pertunjukan yang tiba-tiba, dan penangguhan tersebut juga mengikuti diagnosis positif dari salah satu pemain yaitu Min Hyuk untuk virus COVID-19. Selain itu, musikal itu juga dibintangi oleh Baek Ah-yeon, lalu ada juga Kim Jin-won dari iKON, lalu ada juga Son Dong-pyo dari Mirai, dan mereka juga telah menjalani tes, dan sejauh ini hanya Baek Ah-yeon yang didiagnosis negatif. Dia masih akan mengikuti pedoman karantina sendiri selama 2 minggu. Dan sementara itu, baik Kim Jin-won dan Song Dong-pyo masih belum menerima hasilnya. Ya, kita berharap ya semoga hasil untuk Kim Jin-won dan juga Song Dong-pyo dinyatakan negatif COVID-19. Dan semoga semua kru dan juga pemain dalam drama musikal tersebut juga dinyatakan negatif. Dan semoga mereka selalu sehat. Dan nanti semoga drama musikalnya sukses ya. Dan jinggu sekarang kita akan masuk dalam segmen Breaking News. Untuk Breaking News kali ini datanya dari siapa aja sih? Oke guys, untuk breaking news yang pertama, kali ini datanya dari IZ*ONE. Jadi rencana redebut untuk IZ*ONE dikabarkan tidak jadi. Nah, outlet media TN Asia mengabarkan bahwa rencana redebut IZ*ONE pada akhirnya diputuskan batal. IZ*ONE sendiri merupakan girl group bentukan Produce 48 yang mulai aktif pada tahun 2018 hingga April 2021. Beberapa waktu lalu, CJ juga memang mengkonfirmasi adanya pembicaraan dengan masing-masing agensi member setelah para penggemar berhasil mengumpulkan dana lebih dari 3 miliar won. Dan update terbaru juga mengatakan bahwa CJ mengkonfirmasi rencana redebut IZ*ONE dibatalkan nih guys. CJ ENM menyatakan bahwa mereka telah berdiskusi dengan para agensi terkait berbagai kemungkinan, tapi pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Mohon untuk terus beri dukungan untuk membernya ke depannya guys. Dan buat para wijuan yang saat ini sedang bersedih, keep fighting ya guys, karena memang inilah yang terjadi. Para penggemar juga sudah berusaha mengumpulkan dana yang banyak, CJ juga sudah berusaha, namun pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Ya, kita berharap semoga kedepannya para member IZ*ONE dapat sukses di jalannya masing-masing. Dan cinggu sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini tentang penggemar ekstrim Lisa dari Asia Tenggara yang dikritik dikarenakan meneror media sosial anggota Blackpink lainnya. Dalam industri K-pop, penggemar itu dapat dilihat sebagai individu yang paling bersemangat nih guys. Namun, ada juga para penggemar yang dapat ekstrim. Meskipun ada penggemar yang baik dan logis yang mendukung anggota grup idol tercinta mereka dengan cara yang wajar dan juga adil, ada loh beberapa yang menganggapnya ekstrim dan menyebabkan kerugian daripada kebaikan. Nah, orang-orang ini adalah penggemar yang secara substansial mendukung anggota tertentu dari grup idol dan mengungkapkan kebencian kepada anggota lainnya. Nah, penggemar seperti ini diberi nama Agai. Para penggemar ini dikenal mengekspresikan kesetiaan dan cinta mereka kepada satu member saja dan secara keliru percaya bahwa mengirim kebencian kepada anggota lain adalah kebaikan untuk member favorit mereka. Nah, baru-baru ini seorang netizen itu telah mengupload sebuah hal ke komunitas online untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap penggemar Blackpink dengan karakteristik seperti itu. Netizen itu menjelaskan, Agai Lisa dari Asia Tenggara adalah masalah yang nyata. Sejauh mana ini adalah masalah nyata? Mereka menuangkan kata-kata makian pada Jennie ketika Blackpink pertama kali dipromosikan, mengatakan bahwa Jennie adalah satu-satunya yang didukung oleh agensi. Mereka juga mengutuk padanya, mengatakan dia jelek, tidak bisa menyanyi, dan mengatakan segala macam hal yang buruk kepada Jennie. Kemudian Jennie menulis pesan yang mendukung Rose dan mereka juga memberikan hujatan. Netizen itu terus menjelaskan, lalu ketika Rose memposting foto, mereka terus menyerangnya di kolom komentar sehingga dia menghapus postingan tersebut. Fans Asia Tenggara adalah masalah yang sangat serius. Mereka terus membicarakan Lisa dan juga Lisa di kolom komentar postingan member dari Blackpink lainnya. Netizen pun berkomentar, aku benci ketika mereka mengatakan terlalu putih, terlalu kurus jika mereka akan selalu mengeluh bahwa mereka seharusnya tidak menjadi penggemar. Ada waktu Rose menghapus postingannya di Instagram karena dia diteror. Aku benci Agai Lisa, mereka selalu melakukan hal-hal seperti itu. Saya pikir itu aneh ya ketika mereka mengatakan bahwa Lisa tidak begitu populer di Korea Selatan karena orang Korea rasis. Jadi menghapus semua postingannya selama promosi solonya karena Agai ini. Anda bisa tahu betapa buruk mereka. Ini K-pop bukan pop Asia Tenggara. Kenapa mereka begitu marah? Dan saya hanya ingin mereka tahu bahwa jika Lisa tidak debut di Korea, dia tidak akan menjadi begitu terkenal. Jika mereka akan meneror member lain, maka mereka harus membawa Lisa dan mempromosikannya di Asia Tenggara saja. Nah, singgung kalau menurut kalian sendiri bagaimana mengenai topik ini? Apakah kalian juga sependapat dengan netizen Korea atau kalian punya opini lain? Langsung aja komen di kolom komentar. Well guys, tadi kalian sudah melihat breaking newsnya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam berita yang terakhir. Untuk berita yang terakhir kali ini datanya dari Daisy.
Jadi baru-baru ini banyak sekali dari Korean netizen yang telah meminta supaya agensi dari DASIC yaitu JYP Entertainment berhenti memperlakukan DASIC dengan cara yang tidak adil. Dalam pop-up cafe Jepang 2021, JYP telah memasukkan menu dari semua artis mereka dan melupakan DASIC. OP juga menunjuk bahwa Park Shin Young adalah daftar menu tersebut. Netizen berpendapat mungkin hal ini terjadi karena kontrak Jepang DASIC telah berakhir. Namun sangat menyayangkan melihat ketidakadilan di tempat tersebut. OP meminta JYP untuk lebih adil kepada DASIC mengingat band ini banyak dikenal orang dan bahkan banyak yang mengcover lagu mereka. Beberapa netizen pun memberikan komentar seperti ini. Kenapa sih JYP melakukan hal ini? Kalau aku jadi mereka ya saat She Was Pretty itu lagi naik, aku akan ngedorong mereka sangat keras. Apakah mereka nggak tahu cara mendapatkan uang? Tolong dorong mereka dong. Aku adalah penggemar dari seseorang di agensi dan aku stres ngelihat ini. Tolong perlakukan DASIC dengan lebih baik. Aku stay tapi aku sedih melihat DASIC. Dia melupakan artisnya sementara ia tidak tahu malu memasukkan dirinya di menu pertama. Ini kocak banget ya. Aku fans dari grup JYP lain, tapi aku berharap mereka memperlakukan DASIC lebih baik. Mereka akan sangat menyesal jika tidak melakukan hal tersebut. Well, tadi kalian sudah melihat bagaimana berita dari DASIC ya. Jadi banyak sekali dari para penggemar yang mengeluhkan alias di sini merasa bahwa DASIC ini diperlakukan tidak adil sebab DASIC tidak dimasukkan ke dalam menu. Dan sebenarnya ini bukan kasus yang pertama ya. Untuk DASIC sendiri, kasus mistreatment-nya juga sudah banyak sekali terjadi dan juga sudah banyak yang speak up dan juga dari dulu emang selalu menjadi topik perbincangan sih guys. Jujur, aku kan emang selalu mantauin berita ya. Jadi untuk DASIC ini menurut aku ya selalu terus-menerus gitu, sama aja kasusnya. Ya semoga aja kedepannya DASIC ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih adil gitu. Apalagi dengan hal-hal seperti ini juga ya kita sebagai penggemar pasti merasa lebih miris ya. Melihat bagaimana idol kita juga tidak dimasukkan ke dalam menu. Sedangkan yang lainnya ada dan bahkan yang punya agensi juga ada namanya di situ. Itu yang ngebuat banyak sekali dari para penggemar di sini yang kayak mengeluhkan gitu. Kemana DASIC? Gitu. DASIC kan masih artis dari JYP ini. Well, Cinggu, berita dari DASIC tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Dan sampaikan opini kalian tentang topik mengenai DASIC ya di kolom komentar. Aku Yusril pamit, aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida.